Akan belajar apa kita kali ini? Nah, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Dan mengapa kita harus belajar tentang kalimat efektif? Sebelum kalian jawab, mari perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Jika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Benar sekali, di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa ketika pembicara menyampaikan pesan kepada pendengar, maka pendengarnya langsung paham. Oh, pembicara berbicara A, B, C, D, dan si pendengar juga mendengar A, B, C, D. Itu tandanya pesannya tersampaikan dan pembicara menggunakan kalimat efektif. Nah, sekarang kalian bandingkan dengan gambar ini. Apa yang ada di pikiran kalian? Lihatlah wajahnya, lihat ekspresinya. Dalam gambar ini, kita dapat melihat bahwa pembicara menyampaikan pesan kepada pendengar, tetapi si pendengar tidak memahami apa yang disampaikan si pembicara. Itu tandanya pesannya tidak tersampaikan dan pembicara tidak menggunakan kalimat efektif, sehingga komunikasinya juga tidak efektif. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Sekarang, apa sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Yang pertama, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Contoh, kemarin Kendrick ke mall. Kalimat ini tidak efektif karena tidak memiliki unsur penting SPOK, minimal ada subjek dan predikat. Jadi kalimat efektif yang benar adalah kemarin Kendrick pergi ke mall. Kedua, hemat, artinya menggunakan kata sesuai kebutuhan. Contoh, rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Kalimat ini tidak efektif karena menggunakan kata bermakna jamak secara berulang oleh beberapa dari banyak anggota. Mengapa harus ditulis lagi? Nah, kalimat efektif yang benar adalah rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Ketiga, logis, artinya masuk akal. Contoh, kepada ibu kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, dari kalimat ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah ibu kepala sekolah yang dipersilahkan atau waktu dan tempat yang dipersilahkan? Dari kalimat ini kita dapat melihat bahwa kalimat ini tidak masuk akal. Jadi, kalimat efektifnya yang benar adalah kepada ibu kepala sekolah kami persilahkan. Keempat, tidak ambigu, artinya tidak membingungkan. Contoh, motor Pak Rasya yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Nah, apa yang terlintas di pikiran kalian? Yang tua, Pak Rasyanya atau motornya? Kalimat ini membingungkan dan memiliki makna yang ganda. Jadi, kalimat efektif yang benar adalah motor tua Pak Rasya harus segera diperbaiki. Kelima, sesuai ejaan yang berlaku. Contoh, siswa-siswi mensapu lantai kelas agar terhindar dari kuman dan penyakit. Jika kalian perhatikan, kata mensapu tidak sesuai dengan penulisan ejaan bahasa Indonesia. Sapu itu adalah benda. Ketika diberikan imbuhan me, maka berubah fungsi kata, yaitu menjadi kata kerja. Jadi kalimat efektifnya, siswa-siswi menyapu lantai kelas agar terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita harus belajar menggunakan kalimat efektif? Tentu saja, kita harus belajar menggunakan kalimat efektif agar komunikasi kita juga terjalin dengan efektif. Karena kalau kita tidak menggunakan kalimat efektif, bisa saja terjadi multitafsir. Ketika kita berbicara, orang lain tidak mengerti sehingga terjadi kesalahpahaman. Bahayanya, hanya karena salah paham kalimat, terjadi konflik. Jadi, sehari-hari kita juga harus berusaha menggunakan kalimat efektif.
Sekarang, silakan kalian coba untuk memperbaiki kalimat-kalimat berikut ini menjadi kalimat efektif.